Ada Fitri juga sudah bersuara bahwa apabila tidak Iya, dia terbukti harus bersuara bahwa ada gagu. apabila tidak terbukti dia akan laporkan balik Ya dengan silakan aja. Kalau gua kan kalau udah ngelaporin orang itu kan pasti buktinya udah lengkap. Gak mungkin lah kita main lapor-lapor, itu buang-buang waktu, buang energi. Tapi tadi ada yang ngasih tahu kartu. Si Luman ngeladenin. Lagi di atas dia ya? Iya. Ya, mudah-mudahan gak pulang. tapi akan menemui nggak sih? Mau menemui nggak sih Kak Niki? Katanya bau ya? Kalau bau ya enggak. Kalau kami wangi. Ya cium aja. Nggak mungkin akan memberikan pesan kepada Fadil Nanti lah ya, menemui tunggu biar dirilis dulu, baru bisa bicara ya Bang. Biar aja proses biar berjalan. Tapi akhirnya tetap akan seperti omongan itu sama Loli juga, sama Laura juga kan. Dia bersikeras. Anak kita kan ya maksudnya akhir ini Ki mau Laura mau respon. Oh iya, kalau preskon tunggu waktunya saja, itu pasti. Tinggal teknisnya, waktunya nanti biar Niki yang putuskan ya. Saat ini Niki datang sebagai pelapor dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Kalau proses terkait dengan seseorang yang dilaporkan biar berjalan, kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik untuk melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Seperti itu saja, kita hormatin prosesnya. berarti hari ini nambahin apa? Ada bukti bukti baru. Kemarin tuh BAP yang dua akun yang diduga dibikin dan disuruh oleh yang kalian tahu sekarang itu siapa, yang sekarang baru si perempuan itu yang di BAP. Udah? Oh itu abang Fahmi yang ngerti kan, gue bukan lawyer. Tapi kalau Kak Niki melihatnya gimana? Makin didampingi Fadil hari ini? Dia kan nggak boleh masuk kalau nggak salah di atas. Dia lagi duduk aja, dia nggak tahu ngapain, cariin butuh istrinya kali. Oke Bang Loli, secara hukum ini kan udah dibekukan ya Bang, yang belum tahu kapan akan dicairkan ya Bang. Kalau udah gini berarti pendampingan pun nggak boleh ya Bang ya? Apa seperti apa Bang? Kalau berdasarkan informasi yang saya baca melalui media, jadi advokat itu ada syaratnya. Syarat seorang advokat selain dia itu pertama itu lulus sekolah ilmu hukum, dia juga harus ikut PKPA. Setelah itu dilakukan penyumpahan ya. Nah, penyumpahan inilah yang menjadi kunci dari semua advokat. Jadi kalau seseorang dilakukan berita acara sumpah, mempunyai berita acara sumpah, maka otomatis dia punya hak untuk menjadi advokat. Jadi kuncinya itu adalah di berita acara sumpah. Saya hanya berbicara secara hukum, saya tidak menanggapi kasus per kasus yang terjadi. Syarat seorang advokat untuk bisa menjadi advokat, seorang sarjana hukum ataupun sarjana hukum ilmu hukum, itu harus ikut pendidikan dulu ya, namanya PKPA. Setelah pendidikan ujian lagi untuk yang advokat. Setelah lulus itu belum tentu dia bisa praktek. Prakteknya itu setelah dia 2 tahun setelah dia dinyatakan lulus. Nah, habis itu ada lagi yang namanya penyumpahan atau disumpah. Nah, kunci dari persoalan semuanya itu adalah disumpah. Di Undang-Undang Advokat itu menyatakan seorang advokat wajib disumpah sebelum dia menjalankan profesinya sebagai advokat. Artinya, kalau seseorang tidak punya berita acara sumpah, maka dia tidak bisa praktek sebagai advokat, tidak bisa mendampingi siapapun juga. Saya bicara hukum, saya tidak bicara kasus per kasus. Itu saja ya. Tapi dalam artian hari ini tidak boleh ada di sini sebetulnya gitu. Anda tanya apakah dia mendampingi atau hanya jalan-jalan itu dulu. Nanti kalau Anda dapat info dari penyidik siapa yang mendampingi, baru sampaikan ke saya. Apakah dia di sana jalan-jalan itu? Ya itu tanya ke penyidik. Saya hanya bicara secara umum saja. Advokat wajib punya berita acara sumpah. Setelah itu berita acara sumpah dibawa di organisasi advokat untuk mendapatkan kartu tanda advokat. Di dalam proses persidangan dua-duanya harus dibawa.
dan semuanya harus aslinya yang dibawa untuk diserahkan ke majelis hakim untuk diperiksa. Jadi biasanya kartu tanda advokat dan berita acara sumpah itu satu kesatuan. Tapi syarat yang terpenting, tanpa berita acara sumpah, seseorang tidak boleh bertindak untuk dan atas nama mewakili para pencari keadilan dan bertindak untuk menjadi advokat. Jadi tidak boleh. Kuncinya advokat itu berita acara sumpah. Nggak ada relevansinya persoalan ini dengan siapapun yang mau menjadi pembela itu silakan. Jadi nggak ada relevansinya. Kasus ini berjalan sesuai dengan hukum. Kita nggak mau pusing siapa yang akan menjadi pembelanya. Yang jelas buktinya sudah cukup. Oke, ada pesan Bang Kaniki berapa yakin sih hari ini kalau bakal rilis Fadil? Kenapa Bang optimis banget gitu? Berapa yakin Kaniki? Kita serahkan aja ke penyidik ya. Kita nggak boleh mencoba mencampuri proses ini, proses yang sedang berjalan. Kedatangan Niki saat ini adalah untuk menjadi pelapor, dia diperiksa. Setelah itu nanti kita akan sampaikan. Lain-lain silakan tanya ke humas prosesnya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di atas. Kalau misalkan berbarengan hari ini rilis, ada nazar nggak sih Kaniki? Atau bakal selebrasi apa gitu? Sama. Tanya Baju oranye. Secara kan udah Kan gue kan setiap Jumat, setiap bulan, setiap hari juga kalau mau bikin syukurannya bikin aja. Kalau udah selesai hari ini ya berarti kan lelahnya gue juga sudah selesai gitu kan. Ya tunggu aja bentar lagi kan, paling habis maghrib. Padahal masih sayang Loli gimana? gelang kapal masih dipakai Ami. Gelang kapal masih dipakai tadi. Dia banyak bohongnya, orang dia aja megang TikToknya Loli tuh. Loli sampai kesel banget. Oh, aksesnya Fadil tahu. Iya. Akan ketemu Fadil di dalam. Kan bau. Oh, Niki main. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Wih, mantap ini. Satu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nanti aja lah. Oh, Tapi salam tuh. Itu dari pagi ya? Dari SD.